Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pramanda, mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2019 Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi data mining dalam Customer Relationship Management. Di sini saya akan mempresentasikan 3 poin, yaitu yang pertama teknik data mining, yang kedua penggunaan data mining untuk area CRM, yang ketiga data mining dalam mendukung retensi, akuisisi, dan penambahan nilai pelanggan. Yang pertama yaitu teknik data mining. Data mining adalah penggalian atau pengerukan informasi yang penting dalam suatu pola yang menarik dari jumlah data yang sangat besar. Teknik data mining ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama classification. Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut, salah satunya adalah kelas atribut. Classification mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Yang kedua adalah clustering. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut, mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Clustering adalah metode data mining yang tidak diawasi, karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajarannya. Jadi, seluruh atribut pada clustering ini diperlakukan sama. Kebanyakan algoritma clustering membangun sebuah model melalui serangkaian penggulungan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul. Yang ketiga yaitu association. Association juga disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisis tabel transaksi penjualan dengan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya, apabila seorang membeli pulpen, maka orang tersebut juga akan membeli tip X. Misalnya juga ketika seorang membeli pensil, maka orang tersebut juga akan membeli sebuah penghapus. Dan misalnya jika seseorang membeli sebuah handphone, maka orang tersebut juga akan membeli casing untuk melindungi handphone tersebut. Kesamaan yang ada dari data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa saja yang digunakan untuk kepentingan cross-selling dalam suatu perusahaan. Metode association memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama untuk mencari produk apa saja yang biasa terjual bersamaan. Yang kedua untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Yang keempat adalah regression. Metode regression ini mirip dengan metode classification. Namun, metode regression ini tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas. Metode regression bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Namun, pada metode regression ini tidak hanya menemukan pola numerik saja, namun bisa menemukan kategori. Sebuah teknik linear line fitting sederhana adalah sebuah contoh dari regression, di mana hasilnya adalah sebuah fungsi untuk menentukan hasil yang berdasarkan nilai dari input. Teknik lain yang didukung oleh SQL Server Data Mining adalah regression trees, bagian dari algoritma Microsoft Regression Trees dan Neural Network. Regression digunakan untuk memecahkan banyak problem bisnis, contohnya untuk memperkirakan metode distribusi, kapasitas distribusi, musim, dan untuk memperkirakan kecepatan angin berdasarkan temperatur, tekanan udara, dan kelembapan. Yang kelima yaitu forecasting. Forecasting adalah salah satu metode data mining yang digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Pada dunia bisnis, forecasting biasa digunakan dalam menentukan keputusan bisnis untuk masa yang akan datang. Forecasting adalah metode data mining yang sangat penting. Contohnya digunakan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, seperti apa jadinya nilai saham dari Microsoft pada keesokan hari. Yang kedua, sebanyak apa penjualan produk tertentu pada bulan depan. Nah, sebagai inputnya, teknik forecasting akan mengambil sederetan angka yang menunjukkan nilai yang berjalan seiring waktu, dan kemudian teknik forecasting ini akan menghubungkan nilai masa depan tersebut dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning dan teknik statistik yang berhubungan dengan musim, tren, dan noise pada data.
Yang keenam atau yang terakhir adalah sequence analysis. Sequence analysis digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Sebagai contoh, sebuah DNA terdiri dari rangkaian bagian yang disebut sebagai A, G, C, dan T. Pada kejadian nyata, mungkin kita bisa memodelkannya dengan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Rangkaian tersebut adalah yang pertama-tama, jika seorang pelanggan membeli komputer, kemudian seorang pelanggan tersebut tentunya membeli speaker, dan akhirnya pelanggan tersebut membeli sebuah webcam. Baik sequence maupun time series data mempunyai kemiripan. Mereka sama-sama berisi tinjauan berdekatan yang urutannya bergantungan. Bedanya adalah sebuah time series berisi data bertipe numerik dan sebuah sequence series berisi bagian yang khas. Poin yang kedua yaitu penggunaan data mining untuk area CRM. CRM atau Customer Relationship Management adalah merupakan sebuah strategi bisnis yang berorientasi pada pelanggan, dengan tujuan akhirnya itu memaksimalkan profit perusahaan dan kepuasan pelanggan. CRM bertujuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang memiliki mata rantai dengan pelanggan. Selain itu, tujuan dari CRM juga untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk kemudian memberikan sebuah layanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Fungsi CRM yaitu untuk mendukung kegiatan bisnis seperti penjualan, marketing, customer service, training, HRD, dan seterusnya. Biasanya CRM lebih fokus kepada 3 area yaitu penjualan atau sales, layanan pelanggan atau customer service, dan pemasaran marketing. Penjualan meliputi semua hal yang berhubungan dengan area penjualan seperti call center, penjualan, dan e-commerce. Layanan pelanggan atau customer service menjadi penghubung antara pelanggan dengan perusahaan. Sedangkan pemasaran merupakan suatu proses yang mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lainnya. Untuk mencapai keberhasilan tiga area tersebut, tentu suatu perusahaan harus mempunyai informasi pelanggan dan data transaksi pelanggan yang akurat. Untuk hasil yang maksimal diperlukan suatu analisis data dari seluruh data transaksi yang ada. Untuk memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen dengan produk yang tepat dan penawaran yang tepat pada waktu yang tepat, maka diperlukan pengumpulan atau penambangan data atau data mining yang luas agar perusahaan dapat mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan. Dengan menggunakan teknik data mining ini, perusahaan dapat melakukan pemasaran seperti cross-selling Cross-selling ini sangat diperlukan bagi perusahaan yang ingin berkompetisi di pasar. Cross-selling sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari CRM. Hal ini dapat menjadi teknik pemasaran yang efektif dan meningkatkan revenue perusahaan. Dengan teknik data mining, sebuah perusahaan dapat menemukan pola di mana suatu peristiwa dihubungkan dengan peristiwa lain. Teknik ini disebut dengan asosiasi. Asosiasi akan membantu memandu organisasi untuk membuat keputusan mengenai penetapan harga, penjualan, dan merancang strategi pemasaran. Data mining akan membantu memandu organisasi untuk membuat keputusan mengenai penetapan harga, penjualan, dan merancang strategi pemasaran serta pelayanan seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Poin yang ketiga yaitu data mining dalam mendukung retensi, akuisisi, dan penambahan nilai pelanggan. Data mining dapat membantu dalam memperoleh dan mempertahankan retensi pelanggan di industri retail. Karena berkaitan dengan tingkat persaingan yang tinggi, perusahaan dapat menggunakan data mining untuk lebih memahami kebutuhan persaingan. Data mining dapat berguna di ketiga fase siklus hubungan pelanggan, seperti akuisisi pelanggan, meningkatkan nilai pelanggan, dan retensi pelanggan. Teknik data mining ini dapat digunakan untuk membuat profil pelanggan. Pembuatan profil biasanya dilakukan atas dasar karakteristik demografis, gaya hidup, perilaku transaksionalnya sebelum dari pelanggan tersebut. Banyak teknik data mining yang mencari profil kelompok pelanggan khusus secara sistematis menggunakan teknik artificial intelligence. Mereka menghasilkan profil yang akurat berdasarkan pencarian berkas dan teknik pembelajaran tambahan. Informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti membuat inisiatif pemasaran baru, segmentasi pasar, analisis risiko, dan merevisi kebijakan perusahaan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Teknik data mining secara signifikan dapat meningkatkan tingkat konversi pelanggan dengan pemasaran yang lebih berfokus.
Berikut adalah penerapan berbagai teknik data mining ke CRM. Yang pertama, memperluas basis pelanggan dengan memperoleh pelanggan baru dan menguntungkan. Untuk memperluas basis pelanggan tersebut, data mining dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, pasar baru mana saja yang dapat dimasuki oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, pelanggan seperti apa saja yang diperlukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, itu pelanggan seperti apa yang akan mendorong pertumbuhan organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang kedua yaitu memperkuat hubungan dengan pelanggan top. Retensi pelanggan adalah masalah besar lain yang dapat dihadapi perusahaan saat ini. Dengan mengurangi pengurangan pelanggan, organisasi akan meningkatkan keuntungannya. Menemukan pelanggan baru dan menjelajahi wilayah baru membutuhkan investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan memuaskan pelanggan yang sudah ada dan mereka harus berusaha memperkuat hubungan mereka dan pelanggan yang lama. Perputaran pelanggan adalah masalah yang sulit untuk dikelola karena biasanya terjadi tanpa peringatan. Karena begitu pelanggan memutuskan untuk beralih ke pesaing lain, maka organisasi hampir tidak memiliki pilihan untuk mempertahankan pelanggan. Data mining memperkenalkan perubahan paradigma besar untuk mengelola perpindahan pelanggan dengan menambahkan kemampuan prediksi. Alat data mining dapat digunakan untuk memodelkan pola pelanggan yang berputar di masa lalu dengan memeriksa riwayat penagihan, informasi demografis, dan data pelanggan lainnya. Kemudian, model yang sama dapat digunakan untuk memprediksi pelanggan lain yang kemungkinan akan pergi dalam waktu dekat. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesenangan pelanggan melalui layanan yang disesuaikan. Menjangkau hati pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih disesuaikan oleh pelanggan dapat menjadi kunci sukses organisasi atau perusahaan untuk bertahan. Tidak seperti meningkatkan pangsa pasar yang berfokus pada mendapatkan pelanggan lebih banyak, namun pangsa pelanggan mengacu pada gagasan ketika pelanggan memanfaatkan lebih banyak layanan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi yang sama. Dua metode umum untuk hal ini adalah kampanye peluncuran produk disesuaikan dan penjualan silang. Alat data mining berikut dapat digunakan yaitu seperti clustering, sequence analysis, dan forecasting. Yang terakhir adalah kesimpulan. Data mining memiliki peran yang sangat penting bagi kesuksesan CRM pada sebuah perusahaan. Teknik data mining dapat sangat membantu perusahaan dalam memecahkan masalah bisnis dengan menemukan pola, asosiasi, dan korelasi yang tersembunyi dalam informasi bisnis yang disimpan pada basis data. Data mining memang tidak seutuhnya dapat menyelesaikan masalah perusahaan. Namun, dengan memilih teknik dan penerapan yang tepat, tentu akan sangat bermanfaat bagi perusahaan tersebut dalam menyusun strategi CRM. Dengan data mining, perusahaan dapat tepat sasaran dalam memasarkan sebuah produk karena pengklasifikasiannya yang valid sehingga hubungan dengan pelanggan berjalan dengan baik. Sekian presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.